Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala dinal islama hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum walau auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagai rukun khutbah, maka kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan pada sisi lain kita menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dengan takwa, dengan iman, maka pasti hidup kita akan selamat dunia hatal akhirah. Hadirin rahimakumullah, manusia hidup di dunia dilengkapi dengan nafsu. Oleh karena itu, manusia perlu dibimbing, diberikan petunjuk dengan agama Islam. Karena nafsu manusia cenderung mendorong untuk berbuat kemaksiatan. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mendorong manusia untuk berbuat kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah SWT, yakni nafsu yang dibimbing dengan iman, dibimbing dengan agama. Hadirin rahimakumullah, agar kita hidup tenang, hidup bahagia,
Karena orientasi hidup kita kalau hanya urusan dunia, maka tidak akan ada puas-puasnya. Manusia sering gundah, manusia sering bingung, manusia sering stres. Mengapa? Karena urusan dunia, hubbud dunia. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada ajaran Islam. Islam mengajarkan sifat qanaah, sifat nedho nrimo, nrimo ing pandum, menerima semua apa yang diberikan oleh kepada kita, sedikit maupun banyak. Maka insya Allah kalau kita punya jiwa sifat qanaah, pasti kita akan bahagia dan tenang. Tapi kalau qanaah tidak ada dalam diri kita, kita mengejar dunia, dunia tidak akan ada habis-habisnya. Rasulullah SAW di dalam sabda menyatakan, laukana ibnu Adam wadiyani labtago salisan. Andaikan manusia diberikan 2 gunung emas, labtago salisan, dia pasti ingin yang ketiga. Hatta yamlau ainu bni Adam ila turab, sehingga manusia tidak akan pernah puas sampai dia dikubur dalam tanah. Artinya apa? Manusia nggak akan puas kalau urusan dunia kecuali dia telah mati. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita perlu landingkan batin kita kepada agama Allah lewat takwa. Takwa menurut Sayyidina Ali ada 3 indikator. Apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa? Kalau kita memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, al-jauf bil jalil, orang yang takut kepada Allah. Apa itu takut? Kalau takut kepada manusia, kita lari. Takut kepada polisi, kita sembunyi. Tapi takut kepada Allah adalah taqarruban ilallah, mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan ibadah, baik yang fardu maupun yang sunnah. Itu namanya takwa kepada Allah. Al-jauf bil jalil, itu indikator yang pertama. Yang kedua, ar-ridho bil qalil, kita ridho dengan apa yang diberikan Allah meskipun sedikit. Ini dalam bahasa tasawufnya qanaah, nedho nrimo. Tadi saya katakan kalau manusia punya sifat qanaah, pasti hidupnya tenang, hidupnya akan bahagia. Tapi kalau tidak, pasti dia akan selalu gundah, selalu stres dan selalu kurang. Para jamaah rahimakumullah, sebagai ilustrasi, saat ini ada orang terkaya di dunia, yaitu Elon Musk. Elon Musk ini seorang yang terkaya di dunia. Dia punya perusahaan Tesla, ya. Kemudian dia memiliki harta yang melimpah, tapi dia masih belum puas. Maka dia merancang untuk mengkapling kehidupan di Mars. Sekarang dia sudah merancang uji coba pesawat ulang-alik tanpa awak. Nanti kalau itu berhasil, dia akan mengirim pesawat ulang-alik dengan manusia yang akan memetakan bagaimana kemungkinan hidup di Mars. Di dunia, di bumi sudah nggak puas, dia ingin hidup di Mars. Itulah kata Rasulullah, manusia nggak akan puas kecuali dia mati. Oleh karena itu landingkan batin kita kepada Allah dengan qanaah, dengan sifat nedho. Insya Allah kalau kita punya sifat qanaah, pasti hidup kita akan bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kita harus selalu berzikir, mengingat Allah, karena agama mengajarkan kita untuk kita selalu sandarkan jiwa dan diri kita kepada Allah SWT. Kalau jiwa kita lepas dari Allah, dari sandaran Allah, maka hidup kita akan celaka dan hancur. Saya sering kemukakan sebuah ayat Al-Quran, surat Toha ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'asyatan dzonka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada Allah, pasti hidupnya akan sempit dan hidupnya akan celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Para jamaah rahimakumullah, kesimpulan khutbah hari ini, pertama, agar hidup kita selamat, hidup kita agama, marilah kita berpegang teguh kepada dinul Islam. Karena satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Wa raditu lakumul islama dina. Islam agama yang diridhoi. Kalau kita berislam, berarti kita mendapatkan ridho Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita tanamkan dalam jiwa kita
sifat nedon trimo. Karena kita sering stres, kita sering bingung, kita sering gundah kalau kita tidak punya sifat qanaah. Dengan qanaah insya Allah kita akan bahagia lahir dan batin. Saya kira demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir di masjid ini diberikan sehat panjang umur, barokah rizkinya, barokah umurnya, barokah anak cucunya, dan semoga kalau kita kembali kepada Allah, kita akan kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du ibadallah, usini wa iyyakum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat al ahya'i minhum wal anwat. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi ilmina bi rahmati arhamar rahimin. Allahumma ij'alna bil istiqomah wa khtim lana bi husnil khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.